kasih energi pada berita itu setiap hari nongkrongin dan ngecek berapa orang yang meninggal, harus update. No. Dan Anda tahu nggak bahwa tanpa sama sekali tidak bermaksud mengecilkan apa yang terjadi pada saat ini, bahwa kalau kita mau melihat data-data yang ada, ya ada begitu banyak orang meninggal hari ini karena COVID-19. Tapi kita mesti tahu bahwa sebagian besar yang meninggal memang mempunyai masalah kesehatan sebelumnya. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa ada begitu banyak masalah meninggal karena yang tadi saya bilang, karena gula, karena daging, karena makanan-makanan, karena yang lain, depresi dan sebagainya, itu jauh lebih tinggi angkanya dibandingkan virus. So, apa yang terjadi? Saya nggak bilang bahwa ini kita nggak boleh hati-hati dan sebagainya, tapi ketahuilah bahwa sebenarnya dengan Anda menjaga pola kehidupan Anda yang oke, nggak neko-neko istilahnya, maka Anda sebenarnya kita semua bisa melewatin masa ini, masa pandemi ini dengan baik. Nah, apa yang kita harus lakukan yaitu ya stop, kurangin untuk dengerin berita-berita itu. Kalau bisa satu hari sekali sudah lebih dari cukup buat saya seperti itu. Masih ingat nggak kejadian waktu beberapa bulan atau beberapa tahun lalu ketika Presiden A dan Presiden B setiap hari kita ngomongin hal itu. Apa yang terjadi sekarang? Ya sudah, mereka Pak Prabowo dan Pak Jokowinya sekarang bersatu malahan seperti itu. Buat apa kita ngeributin begitu banyak hal sampai musuh-musuhan dan sebagainya? Akhirnya kita jagokan sama-sama mereka berada di satu pemerintahan yang sama. So ini yang menarik bahwa sebentar lagi bulan Ramadan. Saya pikir kita harus berpuasa, puasanya macam-macam, yaitu puasa juga bukan hanya mulut, tapi mata dan telinga dikurangin. Saya pikir itu adalah step selanjutnya. Nah, kalau Anda punya kesempatan, punya kemampuan dan sebagainya, saya sarankan juga untuk belajar teknik bernafas, less breathing, sehingga kita bisa mengoptimalkan ke tubuh kita untuk meningkatkan daya tahan dan imunitas kita. Dan juga mengurangi stres kita, karena stres, ketika Anda stres, ketika Anda cemas, apa yang terjadi? Otak kita itu bekerja cepat sekali. Kita susah sekali untuk bilang sama otak, stop, itu sudah setengah mati. Nah, otak ini terhubung dengan jantung, dan ketika kita stres, jantung kita berdenyut kencang sekali, dan jantung kita nggak bisa intervensi. Nah, jantung terhubung dengan nafas. Nah, untungnya nafas kita bisa intervensi. Sehingga saran saya bagi siapapun, yang Anda nggak perlu ikut Buteyko, Anda nggak perlu ikut Oxygen Advantage, saran saya ada begitu banyak teknik untuk menjadi rileks lewat pernafasan. Oke, slow breathing. Contohnya untuk tidur 4-7-8. 4 tarik, tahan 7 hitungan, 8 lepas, 8 hitungan lepas. Atau cadence breathing. 4 hitungan tarik, 6 lepas, seperti itu, slow breathing, macam-macam, ada begitu banyak, cari yang cocok, yang pas untuk Anda lakukan seperti itu. Dan ketika kita membuat napas kita menjadi lambat, maka apa yang terjadi? Detak jantung kita akan menjadi lambat, dan otak kita menjadi pelan juga, jadi kita tenang. Dan ketika kita tenang, maka apa yang terjadi? Saraf parasimpatik kita aktif, dan di situ regenerasi sel, kesembuhan terjadi. Oke, jadi pertanyaan besar adalah begini. Ini yang dikatakan Hippocrates. Sebelum Anda menyembuhkan orang, tanyakan dia, mau nggak dia give up? Give up itu menyerah dengan apa yang membuat dia sakit. Artinya apa? Mau nggak Anda keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang saat ini yang membuat Anda sakit? Oke, so selama Anda tidak mau melepas kebiasaan Anda, ya mohon maaf, siapapun penyembuh tidak akan mampu untuk menyembuhkan Anda. Seperti itu. Sehingga itu yang dilakukan. Maka itu Hippocrates bilang, saya lebih suka mengetahui orang macam apa daripada penyakit macam apa. Karena orang macam apa itu menentukan penyakit apa yang datang, dan orang yang macam apa yang menentukan dia sembuh atau tidak. Jadi kuncinya ada di kita. Louis Pasteur waktu itu sama ada satu lagi, itu di buku Body
Mind and Medicine atau kalau saya lupa. Tapi ada dua orang yang selalu berdebat antara si Louis Pasteur yang bilang bahwa yang paling penting adalah bikin steril, yang satunya ini dia bilang enggak, yang paling penting adalah tubuh. Yang bilang satu bibitnya, satu bilang tanahnya. Dan mereka berdebat sepanjang tahun, tapi di akhir kehidupannya si Louis Pasteur mengakui bahwa ya yang paling benar adalah kita perlu untuk bukan mensterilkan si semua dunia ini, tapi kita perlu untuk meningkatkan kemampuan tubuh kita. Ini, nafas saya pendek waktu tes 478 rasa drop itu gimana itu Pak? Ya, jadi 478 itu jangan dianggap 4 detik, 7 detik, 8 detik. Oke, so kalau Anda awalnya ketika kita belajar nafas apapun, tolong jangan maksa. Oke, emang sih semua orang kan ketika belajar pertama kan semangat ya. Tapi saran saya jangan maksa. Jadi lakukan senyamannya dan ingat bahwa seluruh ilmu di dunia ini tidak untuk semua orang dunia. Jadi kalau Anda nggak cocok dengan cara nafas 478, ada begitu banyak cara yang lain. So cari yang lain seperti itu. Bisa dijelaskan sedikit tentang Buteyko lagi Pak, biar mana tahu ada yang mau ikutan atau gimana? Ya, Buteyko itu diciptakan oleh Profesor Buteyko dari Rusia, dulu Soviet, di mana Profesor Buteyko ini juga punya macam-macam penyakit, dan di mana pada saat itu dia kemudian meneliti tentang tubuh dan paru-paru dan kemudian dia menemukan satu teknik bahwa manusia itu ternyata terlalu banyak nafas. Dan akhirnya dia menemukan satu teknik untuk mengurangi nafas kita, membuat pola baru sehingga nafasnya nggak menjadi boros atau hyperventilation. Dan apa yang terjadi, dia menyembuhkan begitu banyak orang, terutama yang asma. Kita tahu bahwa 30-40% orang yang asma itu nafasnya salah. 70-80% yang mereka yang panic attack itu mempunyai breathing pattern disorder atau kesalahan dalam bernafas atau pola nafas yang buruk. Ketika kita merubah pola nafas kita, maka kita akan jauh lebih oke. Nah, menariknya adalah ketika itu si Buteyko ini begitu banyak pasiennya jadi sembuh dan kemudian dia nggak disukai oleh dokter apalagi pabrik farmasi, akhirnya dia pak. Dan untungnya pada saat itu ada program prestisius dari Soviet untuk menerbangkan orang keluar angkasa dan mereka memerlukan profesor paru-paru untuk melatih para astronot untuk berangkat keluar angkasa, dan Profesor Buteyko yang dipilih, dan kemudian teknik ini berkembang karena Profesor Buteyko diberi rumah sakit dan dibangunin pusat riset seperti itu. Nah, singkat cerita, teknik ini akhirnya berkembang di beberapa negara, dan di Indonesia memang baru banget, dan menurut saya dari begitu banyak orang yang sudah ikut pelatihan ini, menurut saya ini adalah hal yang paling dasar. Ketika kita merubah pola nafas kita, maka kita merubah begitu banyak hal yang ada di dalam diri, sistem-sistem yang ada di dalam diri kita menjadi lebih oke. Yang nggak bisa tidur, itu tidurnya gampang banget dengan cara nafas Buteyko. Intinya bahwa kita menyeimbangkan O2 dan CO2, kita menggunakan nafas, menggunakan hidung, dan kemudian menambah NO. NO itu nitrate oxide, satu gas yang dulunya dianggap jelek juga, tapi tahun 2008 mendapatkan penelitian dari mendapatkan Nobel tentang kesehatan, dan itu gas yang luar biasa untuk energi kita, untuk tidur, untuk membuat si pembuluh darah melebar dan sebagainya, seperti itu. Berarti untuk sehat itu kita harus satu dari pola makan, dari pola gerak, pikiran, dan satu lagi nafas ya Pak ya, berarti ya? Enggak, pola istirahat, dan nafas. Dan nafas. Berarti ada 5 ya, 5 hal ya yang harus kita iniin. Ya, betul sekali. Tapi kalau saya mau bilang urutannya, maka ketika Anda nafasnya oke, energi Anda oke, maka Anda geraknya oke. Makanan Anda yang tadinya banyak, Anda bisa membuat jadi sedikit. Craving Anda akan menjadi lebih kecil dengan cara nafas, dan pikiran menjadi tenang dengan nafas. Sehingga saya pikir bahwa hal yang pertama malahan daripada pola-pola yang lain adalah nafas dahulu. Oke. Nggak terasa Pak, ini udah hampir 1 jam kita lagi live ini, live IG story ini.
Kalau Ya, misalnya yang mau Buteyko bisa hubungin Pak Gobin langsung ya Pak ya? Nanti eh, diajarin caranya ya? ya, di Instagram saya itu ada nomor telepon di profile saya, Anda bisa hubungin itu, Oke. atau Anda DM saya, nanti akan dihubungin. Intinya di setiap minggu saya melakukan pelatihan teknik Buteyko, dan uh, itu ada gatheringnya, ada macam-macam lah. Ada teknik ini sebenarnya diajarkan secara tatap muka, tapi apa yang terjadi karena musim sekarang, jadi kita online dulu. Tapi nanti ketika ada yang tatap muka, kita akan ketemu dan itu gratis. Oke, oke. Nggak, kalau begitu kita akhiri dulu sesi live kita kali ini. Terima kasih Pak Gobin ya, karena udah Ya, meluangkan terima waktunya kasih. di The Health ya. Semoga yang mendengarkan semua itu mendapatkan hikmah ya. Ada pencerahan dan juga bisa eh, menghadapi virus ini ya, pandemi ini Ya, dengan lebih baik lagi. Ada pesan lagi Pak untuk orang lain yang di sini? pesan saya adalah bahwa Anda tahu bahwa kita adalah manusia yang sudah bertahan beratusan ribu tahun terhadap begitu banyak hal. Oke, okay? Dan yakinlah bahwa kita semua punya kemampuan untuk melewati masa ini. Dan seperti ujian di dalam di waktu ujian di sekolah kita dipisah-pisahkan, kan, betul? Ya seperti sekarang kita lagi dipisah-pisahkan. Tapi ingat, setelah ujian apa yang terjadi? Kita akan kumpul di kelas yang tinggi, di kesadaran yang lebih tinggi. Oke, okay? So Baiklah, setiap oke. masalah itu adalah pasti ada baiknya. Iya. Oke, terima kasih Pak Gobin. Terima Selamat kasih. malam semuanya. Malam. Sampai Malam. ketemu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ayo.